Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kali ini kita bersama-sama akan melanjutkan pembelajaran kita untuk tema 3, subtema 3. Dan pada kali ini kita bersama-sama akan belajar dari pembelajaran yang ketiga dan keempat. Untuk itu, mari kita simak untuk penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan mulai untuk pembelajaran yang ketiga. Kita pelajaran sebelumnya kita terus belajar mengenai tokoh dan penemuannya. Dan kita juga telah belajar mengenai rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik yang sudah kita kenal yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk itu, mari coba sekarang kita simak untuk teks bacaan eksplanasi berikut ini mengenai rangkaian lampu di kelasku. Ya. Rangkaian listrik seri dan paralel itu banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Ya. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Ya. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasmu, ya, yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Perhatikan gambar. Ya. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1, yaitu L1. Nah, saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Nah, saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala dengan kondisi tersebut. Maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3 serta L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap atau terang. Kita hanya perlu dapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari teks eksplanasi tadi, anak-anak melihat atau lihat bacaan ya, ada kosakata baku atau tidak baku, dan juga ada kalimat tidak efektif dalam teks tadi. Atau kalau anak-anak lihat ada kosakata tidak baku, yaitu dipakai, buat, lalu banget, dan sama. Yang benar bagaimana? Dipakai adalah dipakai. Buat artinya untuk, gitu. Kemudian banget itu sekali, lalu sama itu dengan. Nah, kalimat tidak efektifnya apa tadi? Ya, rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, terus yang baik bagaimana? Ya, rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, silakan anak-anak bisa temukan yang lain, lalu kita nanti bisa sampaikan. Ya, kita sampaikan. Baik. Menuliskan informasi penting dari teks. Antara lain tadi kita lihat pada paragraf 1 ada topik masalahnya apa tadi? Itu penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Kemudian pada paragraf yang kedua tadi merupakan garis jelas ya,
bagian penjelas, yaitu lampu di kelasmu menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Lalu juga ada saat saklar 1 S1 dinyalakan maka lampu 1 menyala, saat saklar 2 dinyalakan maka lampu 2 menyala, saat saklar 3 dinyalakan maka lampu 3 dan 4 menyala. Lampu 3 dan 4 adalah rangkaian seri, sedangkan lampu 1, 2, dan 3 serta 4 adalah rangkaian paralel. Itu isi dari paragraf 2. Di paragraf 3 itu merupakan simpulan dan pesan atau pendapat pribadi. Rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tadi anak-anak. Nah, baik, lalu kita ke pembelajaran yang keempat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya tadi kami telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut. Coba amati untuk bacaan atau teks ini. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Dia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Itu teks yang kita baca. Tapi kita juga menemukan kosakata tidak baku atau lagu dan juga kalimat yang tidak efektif dalam teks. Coba perhatikan, ada tadi kosakata ngelihat, yang benar apa? Melihat. Nemuin, yang benar adalah menemukan. Sistem, yang benar sistem. Enggak, yang benar tidak. Lalu kalimat tidak efektif tadi. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, yang perbaikan yang benar yaitu kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kemudian, tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Yang benar, tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Di dalam kalimat efektif itu ada kata yang sama. Kita semua, kita itu tidak perlu ditambah semua. Atau cukup dipilih, semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas, atau cukup kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Lalu yang kalimat yang kedua itu menemuin lampu. Ini adalah kalimat efektif dan tidak efektif. Kosakata dan tidak. Nah, kapan kita menggunakan kosakata baku? Ya, saat menulis surat resmi, ketika berpidato di acara formal, dan saat menyusun karya ilmiah. Mengapa kita menggunakannya itu? Ya, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menunjang tinggi bahasa Indonesia. Nah, kamu telah mengenal lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut. Agar apa? Yaitu agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan bisa terjadi. Nah, berdasarkan pengalaman anak-anak, coba sekarang bisa diskusikan tentang contoh sikap warga negara yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Jadi contoh juga pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Itu anak bisa.
melaksanakan kewajiban, contohnya ya, memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK, memakai helm dan sabuk pengaman saat berkendara, atau menggunakan mobil menggunakan sabuk pengaman, yang menggunakan motor menggunakan helm, berkendara dengan kecepatan yang normal, berkendara pada jalur jalan yang telah ditentukan, kemudian juga mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada, mematuhi kan. Tidak melaksanakan kewajiban, contohnya berkendara tanpa menggunakan helm, menggunakan mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, belum memiliki surat-surat lengkap, ya enggak, apalagi belum mempunyai SIM, surat izin mengemudi, berkendara melawan arah, sangat bahaya, berkendara dengan kecepatan sangat tinggi, tidak mau berhenti ketika lampu merah menyala. Ini akibatnya apa kira-kira? Ya, dapat ditilang polisi, membahayakan diri sendiri, tapi orang lain juga, mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka, bahkan korban jiwa, juga mengalami kerugian kendaraannya rusak. Ya. Jadi ini adalah akibatnya. Nah, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya tadi, lalu apakah hal itu dapat mengganggu hak orang lain? Iya, pasti. Karena jalan umum digunakan untuk banyak orang. Setiap orang punya hak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Dan ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Nah, silakan coba anak-anak lihat rambu-rambu lalu lintas. Ada 1 pada stop, 2 segitiga, 3 itu silang, kemudian 4 itu ada pengendara yang lalu disilang di situ. Lalu ada arah, itu penunjuk arah Cikito, lalu itu ada tanda positif plus merah dengan di situ ada tempat tidur, lalu di situ yang nomor 7 ada Dieng 19 km. Maksudnya apa? Iya. Apa arti maksudnya? Yang nomor 1, dilarang berjalan terus, wajib berhenti saat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lain. Dan yang kedua, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib dilakukan. Ya, nomor 3, dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api, jalur tunggal, wajib berhenti untuk mendapat kepastian. Yang keempat, larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan mobil. Yang 5, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Lalu yang ke-6 itu ada rumah sakit, ya, ada rumah sakit. Kemudian yang ke-7 itu arah apa? Dieng apa dengan jarak 10 km. Ini untuk rambu-rambu. Nah, lalu apa manfaatnya rambu-rambu lalu lintas jalan? Ya, sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya? Ya, tentu mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju. Ya, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Ya, pasti pernah ya. Seperti rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, larangan masuk untuk semua jenis kendaraan, rambu persimpangan jalan dan sebagainya. Ya, banyak. Nah, ini anak-anak, mari kita tingkatkan kewaspadaan kita dan juga jaga keselamatan dengan melaksanakan kewajiban kita. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali untuk penjelasan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap terus semangat untuk belajar. Terima kasih.